Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Fauzi dari kelompok 1 akan menjelaskan kami sebenarnya menjelaskan tentang manajemen dan organisasi oleh kelompok 1, yaitu Joharia Zakia, Muhammad Rizky Fauzi, Nurul Huda, Olivia Stefani, dan Salwa Hairunisa. Baiklah, lanjut. Pertama, apa itu yang disebut dengan organisasi dan manajemen? Organisasi dan manajemen atau organisasi merupakan suatu perkumpulan dengan tujuan tertentu, yang dimana organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dan dalam ikatan yang terdapat seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Manajemen sendiri berarti perorangan, cara ataupun perencanaan terhadap sesuatu. Secara umum, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu ataupun kelompok. Lanjut. Kedua, bagaimana penerapan manajemen dalam organisasi? Penerapan manajemen dalam organisasi adalah yaitu dengan mengikuti fungsi manajemen yang ada, kemudian mengorganisir, melakukan tindakan dan pengendalian. Jika dirasa terdapat penyimpangan, maka sebaiknya dikembalikan sesuai dengan yang telah direncanakan. Selanjutnya, boleh untuk Olive melanjutkan. Yang ketiga, sebutkan menjelaskan 4 pilar dalam penyusunan struktur organisasi. 4 pilar penyusunan struktur organisasi ada 4 building block yang menjadi dasar untuk melakukan proses perorganisasian. Keempat pilar tersebut adalah pembagian kerja, division of work, pengelompokan pekerjaan, departmentalization, penentuan relasi antara bagian dalam organisasi, hierarki, serta penentuan mekanisme untuk mengintegrasikan aktivitas antara bagian dalam organisasi atau koordinasi konflik dan yang pertama, pilar pertama, pembagian kerja merupakan upaya untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang mungkin saja bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan spesifik, di mana setiap orang akan ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap kegiatan yang sederhana dan spesifik tersebut. Pilar kedua, pengelompokan pekerjaan. Setelah pekerjaan didefinisikan, maka kemudian pekerjaan-pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Pilar ketiga, penentuan relasi antara bagian dalam organisasi. Setelah pekerjaan dikelompokkan atau didepartemenkan, kita mungkin bertanya-tanya berapa banyak pekerjaan yang perlu dikelompokkan untuk setiap bagian atau departemen dan berapa banyak orang yang dibutuhkan. Menyangkut span of management control. Span of management control terkait dengan jumlah orang atau bagian di bawah suatu departemen yang akan bertanggung jawab kepada departemen atau bagian tertentu. Pilar keempat, koordinasi. Pilar terakhir dari proses perorganisasian adalah koordinasi. Setelah pekerjaan dibagi, ditentukan bagian-bagiannya hingga ditentukan hierarki organisasinya. Maka langkah berikutnya adalah bagaimana cara pembagian kerja yang telah dilakukan beserta penentuan desain organisasinya berjalan secara efektif dan efisien. Yang keempat, beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam menyusun struktur organisasi serta dijelaskan. Pendekatan menyusun struktur organisasi. Secara umum, gambaran mengenai struktur meliputi formalisasi, sentralisasi, dan kerumitan. Yang pertama, formalisasi mengacu derajat di mana segala harapan mengenai cara dan tujuan pekerjaan dirumuskan, ditulis dan diberlakukan.
Suatu organisasi yang sangat formal akan memuat prosedur dan aturan yang ketat dalam setiap kegiatan atau pekerjaan di dalam organisasi. Yang kedua, sentralisasi. Sentralisasi merupakan dimensi struktur organisasi yang mengacu pada derajat di mana kewenangan untuk mengambil keputusan dikuasai oleh manajemen puncak. Hubungan sentralisasi dengan 4 desain keputusan adalah sebagai berikut. Semakin tinggi spesialisasi kerja, semakin besar sentralisasi, semakin sedikit kewenangan yang didelegasikan, semakin besar penggunaan departemen berdasarkan fungsi, semakin luas rentan kendali. Yang ketiga, kerumitan kompleksi adalah suatu struktur organisasi yang mengacu pada jumlah pekerjaan atau unit yang berbeda dalam organisasi. Ya, terima kasih Olive. Selanjutnya dibacakan oleh Nurul Huda. Tolong. Yang kelima, apa kelebihan dan kekurangan perusahaan penutang atau perkongsian jelaskan. Kelebihan perusahaan pengongsian pada umumnya sama dengan perseorangan, yaitu mudah didirikan, modal usaha relatif sedikit, dan pengelolaan usaha relatif fleksibel dan lebih bebas. Itu lebih banyak modal bisa dikumpulkan dengan adanya beberapa anggota perkongsian. Lebih banyak modal yang terkumpul. Masing-masing anggota dapat menanam modal yang sama jumlahnya atau dalam jumlah yang berbeda. Yang kedua, lebih banyak keahlian diperoleh, seperti telah dinyatakan perusahaan perkongsian ada kalanya disisirkan oleh orang yang mempunyai keahlian yang sama, misalnya dokter dan ahli hukum. Perkongsian yang demikian akan mengingatkan mutu barang atau jasa yang mereka hasilkan. Yang ketiga, umur usaha lebih panjang. Dalam perusahaan perseorangan, usaha yang dijalankan akan dibubarkan apabila pemiliknya meninggal atau menjalankan usaha lain. Dalam perusahaan perkongsian, hal tersebut tak perlu terjadi karena anggota yang lain dapat meneruskan usaha perkongsian tersebut. Kekurangan perkongsian. Kekurangan yang paling serius dalam usaha perkongsian adalah kemungkinan terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat dan kesalahan pahaman di antara anggota perkongsian. Hal seperti ini sangat mempengaruhi kelancaran jalannya usaha dan kelangsungan hidup perusahaan. Yang keenam, pada dasarnya fungsi manajemen. Oke Nurul, Ke-1, terima kasih. Udah cukup. Selanjutnya dibacakan oleh Ju. 4 fungsi manajemen. Pertama, planning. Kedua, origin. Ketiga, directing. Keempat, controlling. Planning dan organizing. Pertama, planning. Fungsi pertama dari ilmu manajemen adalah sebagai fungsi planning atau perencanaan, yaitu manajemen membantu menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Perencanaan sendiri kemudian menjadi fungsi utama dan paling penting dalam pelaksanaan kegiatan manajemen. Kedua, organizing. Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen dalam hal pembagian tugas, baik itu untuk kegiatan besar maupun kegiatan kecil, dan disesuaikan dengan keahlian masing-masing. Maksudnya adalah setiap kali ada proses pembagian tugas, maka tugas yang diberikan kepada setiap anggota tim di organisasi disesuaikan keahlian keahlian mereka. Directing atau pengarahan. Pengarahan ini di dalam fungsi-fungsi manajemen memiliki arti sebagai tindakan yang bertujuan untuk mengarahkan semua kegiatan dan juga cara berpikir dari anggota organisasi untuk bisa mencapai tujuan organisasi tersebut. Memberikan arahan terhadap tugas dan tanggung jawab juga termasuk di dalam kegiatan manajemen. Pengarahan yang baik nantinya akan membantu peningkatan
efektivitas dan efisiensi kerja para anggota. Kontrol atau pengarah. Maksud dari fungsi ini adalah manajemen bisa menjadi media atau pembukaan jalan untuk mengendalikan pelaksanaan tugas dari anggota suatu organisasi atau karyawan perusahaan. Ya, sekian, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ingin menjelaskan tentang materi malam ini tentang organisasi dan manajemen. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.